Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Dina Mariana Siboro, NIM 217038017, Stambuk 2021. Adapun tugas saya kali ini adalah merepresentasikan jurnal Q1 yang berkaitan dengan jaringan saraf tiruan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan jurnal ya. Adapun jurnal yang saya ambil itu dari Indonesian Journal of Science and Technology dengan judul Artificial Neural Network Analysis of Sulfide Production in Morocco Sewerite Network, atau analisis jaringan saraf tiruan produksi sulfida di jaringan Sewerite Maroko. Nah, di Simegor ini dapat terlihat dalam 4 tahun terakhir ya, bahwa dia cukup baik Q1-nya dengan poin 0,57. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. Sebelumnya ini adalah kutipan jurnalnya yang saya ambil dari Indonesian Journal Science and Technology dengan judul Artificial Neural Network Analysis of Sulfide Production in Morocco Sewerite Network. Sulfide in urban wastewater leads the formation of trick sulfide in release in the air. Ya, sulfida dalam air limbah perkotaan mengarah pada pembentukan hidrogen sulfida dan pelepasannya ke udara. Molekul ini adalah senyawa yang berbau, mewakili gangguan ancaman kesehatan bagi pekerja dan penduduk di sekitarnya. Nah, untuk mencegah emisi hidrogen sulfida perlu pengakuan evaluasi konsentrasi sulfida dalam air limbah dan mengidentifikasi parameter kunci lingkungan yang meningkatkan produksi sulfida. Dalam penelitian ini, in study artificial neural network, kita menggunakan metode jaringan saraf tiruan atau yang dikenal dengan ANN, Artificial Neural Network. Nah, dalam sistem ini untuk menganalisis keberadaan zat ini dalam saluran air limbah Maroko. Data eksperimen komposisi air limbah yang ada di situs Tangier Maroko Utara digunakan untuk pelatihan, pengujian, dan validasi dengan model ANN. Nah, adapun hasil penelitian menunjukkan kemampuan ANN memuaskan untuk memprediksi konsentrasi sulfida dalam fase air yang mencapai 89%. Nah, diharapkan dengan langkah-langkah ini, dengan pemantauan sulfida yang berada di dalam lingkungan saluran pembuangan, bisa dilakukan pengobatan yang tepat sasaran. Adapun jurnal ini diteliti oleh Asmae El Brahmi dan Squad Abderrafi Rashid Elaya. Baik, metode yang digunakan ada dua. Yang pertama, Wooster data karakteristik, ya, karakteristik data air limbah, dan Artificial Neural Network metode jaringan saraf tiruan. Nah, metode karakteristik data air limbah ini menunjukkan
Karakteristik pembuangan gravitasi terletak di lokasi yang berbeda di beberapa kota di Tangier City. Terdapat di gambar 1 nanti saya akan lihatkan. Di mana di sini ada beberapa tempat dengan 11 lokasi yang berbeda karakteristik. Sebagai parameternya ada 6, yaitu yang pertama yang diambil adalah dari temperatur, suhu. Ya. Suhu, pH air, konduktivitas, oksigen terlarut, chemical oxygen demand atau COD, dan total suspend solid atau TSS. Nah, ini dia nampak ya hasil pengukuran dari 11 lokasi. Ini pengambilan karakteristik, pengambilan data. Ya, minnya ini, maksimalnya ini, dan standarnya adalah ini. Data karakteristik R5 yang diberikan dari 11 lokasi rejeksi. Kita masuk ke tahapan artificial neural network. Metode ini sebelumnya ya. Artificial metode ini ditemukan dalam proses nonlinear. Nah, JST atau dikenal dengan Artificial Neural Network dapat berkinerja dengan lebih baik daripada menggunakan model statistik berdasarkan analisis regresi dan toleran terhadap noise dalam data. Nah, ini bisa berhasil sebelumnya dilakukan oleh Hammett dan kawan-kawan 2004. Kemudian Tumor Edi Bali 2015. Dibandingkan dengan metode adaptive neuropathy inference tahun 2016 oleh Hasigen dan kawan-kawan, ini kurang baik ya. Nah, dalam tahapan ini ada 3 metode artificial neural network yang dilakukan. Yang pertama adalah metode deskripsi, di mana metode deskripsi ini adalah pendekatan ANN berdasarkan karakteristik fungsi otak. Nah, struktur multilayer jaringan relatif lebih sederhana daripada lapisan input, lapisan output, atau satu lebih lapisan. Kemudian dengan model jaringan saraf tiruan, ini dapat dihitung dengan desain yang bekerja dengan jaringan 2 lapisan atau 1 lapisan yang tersembunyi, di mana X adalah sinyal input yang ditransmisikan ke neuron. Kemudian koefisien bobot antara input eksternal neuron ditransfer sebagai nilai keluaran. Nah, untuk merancang sistem ini ada langkah-langkah desainnya. Yang tahap ketiga yang terakhir adalah menggunakan perhitungan algoritma. Nah, adapun algoritma yang dipakai adalah algoritma Lavenberg. Metode Lavenberg-Marquardt yang digunakan cocok untuk menghitung jumlah total bobot bersih yang kecil dan sedang dalam proses penghitungan yang paling efisien untuk pembelajaran. Nah, ini dia nilai korelasinya R2.
mean absolute error dan mean root square error. Ini hasil penghitungan algoritma dari metode Lavenberg-Marquardt. Nah, dari hasil yang dilakukan setelah dilakukan tahap kedua, yaitu penghitungan dengan metode algoritma Lavenberg-Marquardt, maka hasil yang dapat ditunjukkan dari 109 sampel untuk 11 rejeksi lokasi, bahwa sulfat kandungan konsentrasi sulfit dari beberapa parameter yang dihasilkan dari pembuangan limbah tersebut dapat terlihat dari hasil penginputan hasil regresi dari set pengujian, pelatihan, dan validasi. Maka struktur Artificial Neural Network atau JST dioptimalkan. Nah, ini dia hasil penginputannya. Ini layar yang tersembunyi dan ini hasilnya. Maka hasilnya dapat dilihat sebesar 0,8964%. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memprediksi dan menganalisis produksi kandungan sulfida yang ada di Maroko Utara. Nah, kegunaan daripada artificial network ini adalah untuk mengetahui bagaimana parameter jumlah kandungan sulfida yang ada di limbah pembuangan tersebut dengan cara 6 parameter, yaitu suhu, pH, konduktivitas air, dissolved oksigen, total suspend, dan solid and chemical oxygen demand. Nah, dari hasil penghitungan algoritma tadi dengan metode Lavenberg-Marquardt algorithm, bahwa performa ANN sangat baik 99% atau 0,53 dan 0,68 respectively. Jadi ini seperti di pendahuluan tadi dapat dilakukan pencegahan atau bagaimana untuk pengobatan dalam mengurangi limbah sulfida dalam air atau limbah pembuangan yang ada di Maroko Utara. Ini khusus untuk daerah Maroko Utara. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi jurnal Q1 yang boleh saya sampaikan yang berhubungan dengan jaringan saraf tiroan. Terima kasih.